Saya ditaruh di hati berdoa untuk saudara yang hari-hari ini sedang menghadapi ketakutan yang begitu hebat, kegelisahan. Mari saudara, saya akan berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, jamah setiap anakmu ini Tuhan. Beri damai sejahtera-Mu, damai sejahtera yang melenyapkan kegelisahan dan ketakutan. Dalam nama Yesus, Tuhan mengasihi saudara. Terima urapan kasih ini. Dalam nama Yesus, jangan takut, jangan takut, percaya saja. Dalam nama Yesus, datang pada Yesus, panggil Yesus, saudara. Panggil Yesus. Kuat. Aku berdoa ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu punya daya tahan rohani, punya kekuatan di dalam Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, supaya mereka ya Tuhan bisa mengatasi ya Tuhan setiap penderitaan, bahkan kesakitan yang belum disembuhkan. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan daya tahan untuk bisa ya Tuhan menghadapi kesulitan keuangan yang sedang mereka hadapi, untuk tetap berharap, tetap percaya, tetap bersikap manis. Dalam nama Yesus, Tuhan, ketika anak-anak-Mu sedang menghadapi penentangan-penentangan dalam keluarga mereka, karena iman percayanya, biarlah ya Tuhan tidak ada satupun yang imannya gugur. Dalam nama Yesus, ketika sedang menghadapi penolakan, kesalahpahaman, pengkhianatan, biarlah ya Tuhan hari-hari ini anak-anak-Mu kuat, tetap ya Tuhan mengampuni, mengasihi, memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami ingin menjadi orang-orang yang dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang hatinya melekat sama Tuhan. Kami ingin Tuhan punya hati yang melekat sama Tuhan, karena Engkau janji kalau kami punya hati yang melekat kepadamu, Engkau akan meluputkan kami, Engkau akan membentengi kami. Kalau kami berseru kepadamu ya Tuhan, Engkau menjawab kami, Engkau sertai kami Tuhan dalam kesesakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau hati kami melekat kepadamu, Engkau berikan umur panjang ya Tuhan. Dengan umur panjang Engkau akan kenyangkan kami Tuhan. Bahkan Engkau perlihatkan keselamatan yang datangnya daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami orang yang melekat hatinya, yang mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain, lebih daripada dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan satu judul khotbah, yaitu dari Mazmur 91, yaitu hati yang melekat. Jadi tanda-tanda orang yang punya hati melekat sama Tuhan. Saudara, ada 7 berkat sebenarnya yang Tuhan janjikan kalau hati kita melekat sama Tuhan. Mari kita lihat dalam Mazmur 91, saudara, ayat 14 sampai ayat 16. Ini ayat kesayangan saya. Saya suka dengan ayat ini juga, saudaraku. Karena ada 7 janji yang Tuhan beri buat setiap kita, saudara, untuk orang-orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Itu pertama. Yang kedua, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ketiga, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Yang keempat, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Yang kelima, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang keenam apa saudara? Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Yang ketujuh, dan aku akan perlihatkan kepadanya
keselamatan yang daripadaku. Saya mau nanya sama saudara, siapa di antara saudara yang mau hidupnya diluputkan oleh Tuhan? Coba lambaikan tangan. Saudara mau diluputkan? Amin. Diluputkan aja. Hampir aja kejadian, tapi gak kejadian. Setiap kita gak pernah bisa lepas yang namanya dari serangan, dari mara bahaya. Saudara, dari macam-macam celaka segala macam. Jangan berpikir kalau udah jadi Kristen masalah beres. Jadi Kristen gak ada masalah, gak akan susah. Enggak, saudaraku. Justru saudara kadang-kadang kesulitan, penderitaan itu untuk melatih otot iman kita. Katakan amin saudara. Tapi ada satu janji. Orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Tuhan bilang gini, aku akan luputkan dia. Bukan cuma diluputkan, aku akan bentengi dia. Ya, kalau dia berseru, aku akan jawab. Kalau dia dalam kesesakan, aku akan sertai dia. Aku akan luputkan. Sekali lagi diluputkan. Habis diluputkan, dimuliakan. Lalu dikatakan dengan panjang umur. Hati melekat. Janji Tuhan ini. Kalau dokter vonis, umur baru 20-an. Dokter bilang 3 bulan lagi, 4 bulan lagi mungkin meninggal. Tapi kita hati melekat. Kita ada tugas dari Tuhan. Dengar baik, saudara percaya ayat 14 ini. Dengan panjang umur, aku akan kenyangkan dia. Yang percaya katakan amin saudara. Saudara akan diberikan panjang umur. Ya, mungkin saudara sedang berjuang ada penyakit yang mematikan. Dengar baik, hari ini hati harus melekat sama Tuhan. Terakhir apa? Berkat yang ke-7. Dia akan berikan keselamatan yang kekal. Keselamatan yang kekal, hidup kekal, tinggal bersama Yesus selamanya di surga, tempat di mana tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kemiskinan, kekurangan, kelaparan. Saudaraku, satu tempat yang indah yang Tuhan siapkan buat setiap kita yang percaya. Katakan amin saudara. Nah, hari ini kita akan bahas, saudaraku, ada 3 tanda, ada 3 ciri daripada orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Yang pertama saudara, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan adalah orang yang memiliki apa? Intimasi, keintiman. Tadi saya coba ajak saudara. Tadi Pastor Rahel juga yang awal-awal ajak untuk kita yuk intim sama Tuhan. Caranya intim, doa, muji, nyembah, bahasa roh. Coba mulai bawa itu, konsentrasi. Sampai kita rasakan hadiratnya. Jadi orang yang hatinya melekat sama Tuhan, orang itu intim. Kita belajar 3 ciri yang melekat. Ciri orang yang hati melekat. Kita lihatnya Yesus saja, teladan Yesus. Yesus sangat melekat dengan Bapa pada waktu dia jadi manusia. Dampaknya apa saudara? 7 hal ini mengiringi kehidupan Yesus selama di dunia ini. Saya berdoa biar setiap kita menjadi orang-orang yang intim dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Kita akan lihat Yohanes 5 ayat 20. Inilah satu perkataan Yesus yang menunjukkan bahwa alangkah intimnya Bapa dengan anak, Bapa dengan Yesus. Saudaraku, ini perkataan Yesus sendiri. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi apa? Heran. Jadi saudara, intim itu apa sih? Ya kan? Keintiman itu saya lihat ya, dibangun ya kan? Di atas dasar apa? Kasih. Di sini katakan Bapa mengasihi anak. Keintiman itu adalah kedekatan. Saudaraku, kedekatan yang begitu kuat. Ya kan? Kita bisa intim Bapa itu, ya kan? Karena apa? Ada kasih dan komunikasi. Karena ada kasih dan komunikasi. Keintiman dibangun oleh kasih dan komunikasi. Katakan sebenarnya saya 1, 2, 3. Keintiman dibangun oleh kasih dan komunikasi. 1, 2, 3. Keintiman dibangun
oleh kasih dan komunikasi. Gak ada yang namanya keintiman kalau tidak ada kasih dan tidak ada komunikasi. Kalau nggak mau ngomong, mana ada? Yang ada cuma hubungan, tapi hubungan yang tidak kuat. Keintiman itu lebih daripada hubungan. Nah, keintiman itu menghasilkan apa? Kepercayaan. Di sini katakan bahwa, ya kan, Bapak tuh menunjukkan kepada Yesus segala sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi keintiman itu melahirkan kepercayaan. Jadi para hamba Tuhan, setiap hamba Tuhan, khususnya nih saya bicara hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, kalau nggak ada keintiman, sebenarnya yang kita kerjakan itu jangan-jangan bukan atas dasar perintah Tuhan. Karena yang namanya apa yang kita kerjakan itu hasil daripada perintah. Perintah ini kita dapat karena hasil apa? Komunikasi yang ini, kasih dan komunikasi. Katakan amin. Begitu pula dengan kita, saudaraku. Ya, kepercayaan. Nah, kepercayaan apa? Di mana kita akan mendapatkan apa? Hikmat dan pewahyuan, pernyataan roh. Saya nangkapnya gini, saudara ya. Roh Kudus inilah yang pegang peran penting. Kita bisa intim sama Tuhan, kita bisa dekat sama Tuhan. Kalau nggak ada Roh Kudus nggak bisa. Katakan amin, saudara. Oleh sebab itu pentingnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, tanda awal seorang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah apa? Berbahasa roh. Kita bisa merasakan kedekatan dan keintiman lebih dalam lagi dengan Tuhan saat kita berbahasa roh. Saudara, usahakan kalau memang saudara mau dekat sama Tuhan, di saat-saat saudara sedang muji, nyembah, nyanyi, konsen, saudara minta dipenuhi dengan Roh Kudus sampai saudara bisa mendapatkan bahasa baru, berbahasa roh. Ketika saudara berbahasa roh, saya bisa merasakan kedekatan yang, keintiman yang lebih lagi. Katakan amin. Nah, kalau kita sudah bisa dapatkan itu, yang dimana ada satu firman katakan begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada dia. Saya nangkapnya begini, saudaraku. Ya, Roh Kudus ini yang buat kita bisa dekat sama Bapa. Ketika kita dibawa dekat sama Bapa, Bapa akan menyatakan itu sesuatu kepada kita. Lewat Roh Kudus Dia bantu kita. Ya, makanya dalam Ulangan 29 ayat 29 itu katakan begini, saudaraku. Hal-hal yang tersembunyi adalah milik Tuhan, tetapi hal-hal yang dinyatakan itulah yang menjadi milik kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya. Jadi saudaraku, semua yang jadi rahasia, semua yang tersembunyi, yang dimana kadang-kadang kita nggak tahu apa yang harus kita buat, atau kita nggak pernah berpikir tentang hal itu. Saudaraku, ketika saudara dan saya, kita bisa dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan sesuatu yang selama ini tersembunyi, yang kita tidak pernah lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita. Tapi saudara, ketika kita intim, Roh Kudus akan nyatakan itu buat kita. Ini loh. Walaupun pada waktu dinyatakan, mungkin pikiran kita bilang, mana mungkin. Tapi ketika Dia singkapkan itu, saudaraku, itulah yang namanya benih iman. Yang mengerti katakan amin. Itulah benih iman. Ketika kita bisa perkatakan itu, pernyataan ini, kita boleh lakukan itu, maka apa yang terjadi, saudara? Mujizat akan terjadi. Katakan amin. Jadi ketika hati kita melekat sama Tuhan, salah satu tandanya adalah ciri yang melekat, dia bergaul erat, bergaul karib dengan siapa? Roh Kudus. Dan ingat, keintiman menghasilkan apa? Kepercayaan. Kalau kita dipercaya rahasia Tuhan yang tersembunyi,
di mana Roh Kudus sendiri akan menyatakan hal itu kepada kita. Itu yang disebut namanya hikmat dan pewahyuan. Saudaraku, saya kasih contoh. Selama dunia ini diciptakan, tidak pernah yang namanya laut itu bisa kering. Tapi laut itu bisa kering ketika Tuhan menyatakan sesuatu kepada Musa dan memberikan Musa hikmat apa yang harus dia lakukan. Alkitab katakan semalam-malaman Musa mengangkat tongkatnya, berdoa saudara, mengarahkan kemana? Ke Laut Teberau. Alkitab katakan saudaraku, ya kan, Laut Teberau itu bisa dikeringkan dan dipakai untuk jalan keselamatan bagi bangsa Israel dari kejaran Firaun dan tentaranya. Di Perjanjian Baru saya kasih contoh 2. Ini saya senang dengan contoh ini saudara. Contoh apa? Perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah berobat kemana-mana, keadaannya makin parah. Tapi Alkitab katakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Waktu dia mendengar berita tentang Yesus, saudara, dia mendapatkan apa? Satu pewahyuan tentang siapa Yesus. Lalu dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia pegang jubahnya, perempuan ini disembuhkan. Lihat saudara, keintiman saudara menghasilkan apa? Orang yang hatinya melekat sama Tuhan, dia akan intim, dia bergaul karib. Waktu kita bergaul karib, kita akan dapatkan terang Tuhan, pernyataan Tuhan, hikmat Tuhan. Yang percaya katakan amin saudaraku. Ya kan? Disitulah kita bisa ngerti apa yang selama ini kita nggak ngerti. Apa yang harus kita buat. Saudara lihat sini. Ketika seorang penjahat yang di sebelah Yesus, dia dapatkan yang namanya terang Tuhan, dapatkan hikmat dan pewahyuan, dia bisa melihat. Saudara, seorang yang tergantung di salib di sebelah dia bukanlah penjahat yang sama dengan dia. Dia dapat pengertian bahwa Yesus ini adalah Raja yang akan datang. Yesus ini adalah Mesias. Yesus adalah Juru Selamat. Yesus ini adalah Tuhan. Makanya dia berkata saudara apa? Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai Raja. Saudara tahu penjahat ini diampuni dosanya. Penjahat itu berada di Firdaus bersama dengan Yesus. Ibu bapak saudara Yesus Kristus, saya suka dengan ayat ini juga saudara. Awal-awal pandemi saya suka bacain ayat ini. Saudara masih ingat gak? Saudara yang ikut dari awal. Mazmur 73 ayat 24. Mazmur 73 24. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, kemudian engkau mengangkat aku ke dalam apa? Kemuliaan. Apabila saudara dan saya dapatkan, inilah nasihat Tuhan, inilah tuntunan Tuhan, ini loh firman yang mengajar saya. Secara tertulis saya mau lakukan, tapi juga ada yang tertulis dan yang dihidupkan saya mau lakukan. Pada waktu kita lakukan, apa yang terjadi? Alkitab katakan, ya kan, Tuhan akan mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Pertanyaan saya sekarang begini saudara, tentang keintiman. Jadi orang yang hatinya melekat adalah orang yang intim. Orang yang intim akan dibuka semua rahasia Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya kan, apa yang gak pernah. Kalau kita saudara jemaat GBI Palembang yang tahu Palembang, tahu gereja kita. Kalau kita lihat di tahun-tahun 2000, tahun 2001, tempat ini saudara hanya tanah kosong. Kita cuma bisa beli 1414 awalnya. Saudaraku Kristus, kita mana kepikiran pada akhirnya kita bisa dapatkan kurang lebih sampai 30.000 meter persegi, hampir 3 hektar, hampir 3 hektar tempat ini, dengan gedung yang begitu luas. Kita gak pernah tahu. Tapi saudara, bagaimana caranya ini bisa terjadi? Tuhan buat sedikit demi sedikit. Beli 1414. Lalu banyak masuk menara doa, banyak muji nyembah. Lalu Tuhan bukain, beli lagi.
Karena jemaat makin tambah, gereja makin sesak. Terus bangun lagi, buka lagi, buka lagi. Walaupun pada akhirnya saudara, oleh anugerah Tuhan, kita bisa selesaikan pembangunan saudara yang terakhir ini sebelum masa pandemi. Saya percaya setelah pandemi berakhir, nubuatan banyak teman-teman firman nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan bilang terjadi penuaian jiwa yang besar. Akan terjadi penuaian jiwa yang besar, ya kan, untuk gereja ini, ya kan, secara onsite mereka akan datang, ya kan, secara online, ya kan, akan lebih banyak orang akan diselamatkan, banyak orang akan disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Itu dimulai dari apa? Nasihat Tuhan, tuntunan Tuhan. Ada dari keintiman, kita akan dapatkan apa saudara? Nasihat. Dari nasihat ini, kalau kita bisa lakukan, disitulah Tuhan akan muliakan. Banyak orang memuliakan nama Tuhan. Pertanyaan sekarang gini, saudara mau ukur gak? Kita nih deket apa jauh sama Tuhan? Itu gampang. Kayak misalnya orang ini sehat atau tidak, ada virus corona atau enggak, kan di swab, ada tesnya. Kita juga bisa tes kedekatan kita sama Tuhan. Coba saudara lihat ukurnya. Pertama, apakah saudara cukup dekat untuk bisa mendengar ketika Tuhan bicara? Ini Tuhan lagi bicara nih. Saudara tahu ini Tuhan. Saya kasih contoh, 2 minggu yang lalu kami goes. Saya lihat ada satu ibu terkapar di pinggir jalan. Entah itu pingsan, entah itu mayat. Pikiran saya, atau orang lagi tidur, kita tidak tahu. Nah, lewat aja. Pas waktu lewat, tiba-tiba dia di sini bicara. Kayak seperti kurang lebih begini. Kok lewat aja? Kenapa kok lewat? Cuma nanya, kok dilewatin? Tek di hati saya, ini suara yang sering saya dengar. Langsung saya berhenti. Saya tak bilang sama teman-teman, coba kita beli air, kita cari makan. Yang satu lagi saya bilang, tolong untuk datang duluan, coba lihat, ini orang lagi tidur, pingsan atau mayat. Ada satu anak gadis bilang, kami sudah bangunin orang itu. Dia bilang, nggak bangun-bangun, nggak tahu pingsan atau apa. Dia bilang atau udah meninggal. Saya bilang, coba pas dibangun itu kita bangun, tapi udah lemes sekali. Situ kami datangi, kita kasih makan, kita kasih minum, kita ngomong, kita tanya dia gimana. Rupanya memang nggak makan, dia jalan keluar dari rumah. Bukan orang gila. Kalau orang gila kita tahu, saudaraku, ya sudah, ya akhirnya kasih uang. Pas pada waktu selesai, sudah tinggalkan, yang di sini kayaknya plong. Keintiman bicara tentang kalau seberapa dekat kita bisa dengar suaranya dia. Kalau dia bilang jangan, dia bilang kenapa? Itu kita bisa ngomongnya tuh. Ya kalau udah intim kan kode, ngomongnya kode. Saudara udah nggak ngomong kayak bahasanya gitu. Saya dapetin lagi waktu kami kemarin ke Jakarta. Tiba-tiba saudara ada satu bapak-bapak tua lagi duduk, tiba-tiba mendeketin saya waktu saya lagi jalan. Dia bilang, Pak, bisa minta duit 2.000. Saya mau makan 2.000. Saya lewat aja. Saya pikir ini orang kok minta uang 2.000. Aneh gitu loh saya. Saya jalan, tiba-tiba ada kayak seperti ada suara. Ini bukan suara oh gitu. Di dalam. Kayak seperti kok kenapa kamu lewatin lagi? Kok kamu seperti kayak cuek gitu sama dia? Yang di sini langsung saya berhenti. Saya pikir, wah ini saya harus kasih nih. Saya keluarin dompet saya kasih uang. Bapak ini bilang, ini kebanyakan Pak. Saya cuma butuh 2.000. Saya bilang, nggak apa-apa. Pakai aja, pakai. Sampai dia begitu-begitu sama saya. Makasih. Pas selesai, ada seperti suara. Aku seneng.
Saya tuh terharu, saya sampai seperti kayak mau nangis gitu. Ya cuman begini doang. Ini bicara tentang apa? Keintiman. Seberapa kita bisa dengar kalau dia bicara sama kita. Yang kedua, apakah kita bisa merasa, bisa tahu kalau kita ngomong itu bisa buat Tuhan susah. Kita ngomong Tuhan seneng, kita lakukan ini, kayaknya Tuhan lagi. Saudara bisa tahu gak seberapa dekatnya kita bisa tahu kapan waktu ngomong atau lakukan sesuatu Tuhan tuh berduka. Kapan kita tahu Tuhan berduka? Waktu hilang sukacita di sini. Kapan Tuhan senang? Seperti plong, kita bahagia banget gitu loh. 3. Apakah saudara tuh cukup dekat untuk merasakan kehangatan hadirat? Maksudnya gini, gampang banget masuk hadirat. Kadang diem, yes, bisa konsen langsung Tuhan. Kadang kita merem, kan yang kita lihat tuh gambarnya apa? Itu tergantung daripada apa yang kita suka lihat. Kalau kita macem, kalau kita sering yang kita pikirkan Tuhan, yang kita baca firman Tuhan, yang kita lihat tayangan-tayangan yang membangun, maka waktu kita tutup mata, gampang banget masuk hadirat. Saya bisa ngerti sini. Ini bicara keintiman. Kalau yang pikiran duit terus, omongnya duit terus, yang dilihat duit terus, pas orang merem, itu langsung duit. Bukan berarti kita butuh duit tuh, saudara. Ini bicara keintiman. Jadi keintiman sangat ditentukan oleh 3 faktor. Pertama, apakah kita menginginkan untuk hidup intim dengan Tuhan? Apakah kita memutuskan untuk intim? Nggak cukup cuma menginginkan, harus ada keputusan. Lalu yang ketiga ada apa? Mendisiplinkan diri. Saat teduh. Kan ada 3 kan Tuhan bilang kan, sedekah, berdoa, puasa. Saudaraku. Jadi keintiman kita dengan Tuhan didasarkan oleh satu kata, yaitu apa? Desire, keinginan. Seberapa besar keinginan kita untuk dekat sama Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang Kristus, orang yang hatinya melekat sama Tuhan adalah orang yang apa? Memiliki apa? Ketergantungan, dependensi. Pertama, intimacy. Kedua, dependency. Jadi bergantung, sangat bergantung total. Ya jelas, saudara dan saya bisa bergantung sama Tuhan kalau kita bergaul erat dengan Tuhan. Kita nggak mungkin bergantung dan berharap kepada orang yang kita nggak dekat, yang orang itu yang kita nggak kenal. Saudara, makanya banyak orang Kristen, kenapa kok nggak berharap ya sama Tuhan? Kok nggak bergantung sama Tuhan? Karena belum nyampe level apa? Keintiman. Kok sulit sih percaya? Karena nggak punya hubungan dekat. Lihat Yesus, saudaraku, dia sangat apa sih ciri orang yang bergantung sama Tuhan? Kita lihat Yohanes 5 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Saudara, perkataan Yesus ini menunjukkan ketergantungan Yesus kepada Bapaknya. Jadi Yesus itu mengambil keputusan begini, dia buat ketetapan di dalam dirinya begini, saudara. Dia tidak akan melakukan apapun tanpa kehendak daripada Bapa. Oleh sebab itu dia tidak akan melakukan apapun tanpa perintah daripada Bapaknya. Yang ngerti katakan amin. Saya kasih contoh, saudara. Lihat sini. Ketika iblis memberi perintah mengubah batu menjadi roti, saya mau nanya sama saudara, apakah Yesus itu bisa nggak mengubah batu jadi roti? Bisa, nggak mungkin dong iblis kasih perintah sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh Yesus. Saudara Yesus, dia beri perintah karena Yesus bisa lakukan hal itu. Nah di sini saudara lihat daripada perkataan daripada iblis.
Perhatikan saudara, lihat di sini. Matius 4 ayat 3 sampai 4, saudara. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Saya mau nanya saudara, iblis ini kan pendakwa, sinis, raja dusta, raja hoak, iblis. Iblis itu sifatnya tuh bikin kita tuh selalu takut. Ada rasa bersalah terus hidupnya. Bukan bertobat, dibuat rasa bersalah, menyesal untuk mati bunuh diri. Saya mau nanya saudara, benar gak Yesus itu anak Allah? Benar, tapi gak lengkap. Kalau saudara baca di Matius pasal yang ketiga, ketika Yesus keluar dari air setelah dibaptis, ada Bapa di sorga tidak cuman berkata, ini anak yang kukasihi. Dia bilang, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus bukan hanya anak Allah, tapi Yesus adalah anak yang dikasihi, di mana Bapa berkenan. Katakan amin. Seringkali iblis berkata, katanya kamu anak Tuhan, tapi kenapa hidup kamu begini? Katanya kamu anak Tuhan, kamu harusnya dahsyat dong, bisa ini bisa itu. Lihat saudaraku, lihat Yesus karena dia bergantung kepada Bapa. Ketika iblis berkata, jika kamu anak Allah, ya kan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Apa jawaban Yesus? Saudara, kita lihat jawabannya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika Yesus dicobai, perhatikan saudaraku, kita udah tahu di awalnya bahwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Jadi kita dipenuhi Roh Kudus, nggak jamin kita nggak mengalami pencobaan. Kita bisa lepas dari pencobaan, saudaraku. Bukan cuman kita penuh Roh Kudus, tapi kita harus penuh dengan apa? Firman. Katakan amin saudara. Kalau saudara tahu firman, itu akan mempercepat. Nah, Yesus dia berkata, dia gak berkata dengan perkataannya. Dia bilang, ada tertulis manusia hidup, ya, bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Yesus hadapi iblis dengan apa? Dengan perkataan firman. Kenapa Yesus tidak mau lakukan perintah iblis? Karena bukan diperintah oleh Bapa. Yang mengerti katakan amin. Iblis gak cukup cuman sekali ini saudara dicobai di padang gurun. Bahkan sampai di kayu salib pun iblis cobai Yesus dengan cara apa? Kalau ini face to face. Tapi di kayu salib waktu Yesus tersalib, iblis pakai siapa? Iblis pakai saudara. Siapa saudara? Para imam-imam. Bersama dengan ahli Taurat, tua-tua Yahudi. Alkitab katakan di Matius, di dalam Matius pasal 27 saudara, ayat 41 sampai 43. Iblis pakai mereka. Makanya kalau orang tuh yang beragama ya, bahkan ini seperti kayak imam-imam kepala dikatakan, ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi mengolok-olok dia dan berkata apa saudara? Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Saya mau tanya sama saudara, kalimat ini kalimat yang membangun apa kalimat yang sinis? Sinis. Ini bahasa ayat 42, ini bahasa di media sosial. Bahasa di dalam kehidupan dunia saat ini sehari-hari, sinis. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Ini kan sinis, perkataan sinis. Dia rabi kok, belum jadi raja. Saudara, ini kan aja. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Saya mau nanya sama ibu bapak saudara semua di sini. Apakah Yesus bisa gak turun dari salib untuk selamatkan diri dia? Bisa gak? Bisa.
Iblis gak mungkin perintah Yesus walaupun pakai mulut ahli agama. Saudaraku, kalau Yesus gak bisa lakukan, Yesus bisa lakukan. Kenapa Yesus tidak mau lakukan? Saudaraku, pertama, Yesus tahu iblis tidak mau Yesus mati di salib untuk menebus dosa kita. Yang kedua, Yesus tahu adalah kehendak Bapa. Dia harus minum cawan murka Allah. Dia harus menderita sengsara, bahkan mati di atas kayu salib, supaya barang siapa yang percaya pada Yesus, dia tidak lagi minum cawan murka Allah. Dia tidak lagi minum cawan daripada penghukuman dari Allah, tapi kita minum cawan berkat Allah lewat perjamuan kudus. Yang percaya katakan amin. Ini bicara tentang apa? Bergantung. Saudaraku, ada satu lagu yang kita suka nyanyi. Apa? Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara mau gak bergantung sama? Ciri orang melekat itu dia bergantung kepada Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan. Seperti lagu ini, naikkan saudaraku. Saya mau tanya gini, saudaraku, pernah gak Yesus itu bergumul, stres, rasanya tidak aman, takut, gagal? Pernah gak? Saya melihat ya saudara, Yesus itu ya kan dia bergumul di Taman Getsemani. Hanya tentang pertentangan antara, dia melihat betapa hebatnya penderitaan di depan. Tetapi dia tidak pernah mengkhawatirkan apapun, entah berhasil atau gagal. Karena apa saudara? Dia sangat percaya kepada Bapa. Dia hanya ingin mengatakan apa yang Bapa suruh katakan. Yesus hanya melakukan apa yang Bapa suruh untuk dia lakukan. Kita lihat saudara, ini hal yang kita harus belajar, saudara Kristus. Nah, ya, ketika ada di kolam Bethesda, itu banyak orang sakit. Tapi Yesus hanya sembuhkan satu orang. Kenapa? Karena Bapa gak suruh sembuhkan semua. Tapi di tempat yang lain Alkitab katakan semua orang sakit disembuhkan oleh Yesus. Saudara lihat, waktu Yesus masih hidup, Yesus kan suka ke bait Allah. Di situ kan ada pengemis yang lumpuh, pasti udah pernah ketemu Yesus. Tapi Yesus tidak pernah mau sembuhkan orang ini. Baru setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus curahkan, Petrus dan Yohanes yang sembuhkan pengemis lumpuh itu. Lihat saudara sini. Saya ingin ajak saudara gini. Poinnya, aplikasinya apa sih? Kalau saudara duitnya banyak, saudara mau ngomong apapun bisa, mau buat apapun bisa. Ini ujian yang paling berat sebenarnya kita nih. Kalau kita udah di atas, kita bisa buat apa aja kita bisa. Ngomong apa aja bisa. Salah pun orang tuh kita bisa punya uang untuk bayar. Nah di sini saudaraku ujiannya. Orang yang melekat hatinya sama Tuhan, orang rendah hati. Dia akan tanya, apa Tuhan tuh perlu gak kau ngomong? Sampai hari ini saya menaruh hormat dan kagum sama gembala pembina kami, Bapak rohani kita, Pak Niko. Pak Niko sering ngomong, kalau Tuhan tidak ngomong, saya tidak mau ngomong. Kalau bukan jatah saya yang ngomong, walaupun itu benar, tapi saya gak mau ngomong. Mungkin ada jatah hamba Tuhan yang lain. Bagian saya ini itu ini. Kalau Tuhan gak suruh saya bangun SICC, saya tidak mau bangun. Tapi karena Tuhan yang suruh, saya harus bangun walaupun saya harus mengalami banyak kesulitan.
banyak tentangan, banyak kesusahan. Tapi ini yang Tuhan suruh, saya harus lakukan. Dan akhirnya benar, jadi SICC. Dan jadi berkat tempat itu, saudaraku. Kesimpulannya adalah apa, saudaraku? Saya mau kasih gini. Setiap kali kita mendapatkan perintah atau dorongan roh untuk mengatakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu pelayanan, perhatikan, sekalipun kita mengalami kesulitan, tantangan, percaya saudaraku, ingat ini, Tuhan pasti sediakan apa yang kita butuhkan. Sepanjang hidup saudara hidup dalam penugasan oleh Tuhan. Ya, perhatikan, kalau saudara sakit, saudara ngerti aku masih ada punya tugas pelayanan yang harus saya selesaikan. Percaya, penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kalau saudara sekarang mengalami kesulitan keuangan, padahal saudara sedang menjalankan tugas dari Tuhan, saudara mengalami kesulitan keuangan. Contoh kemarin, George Muller, dia seorang yang selalu mengalami kesulitan keuangan. Tetapi dampaknya apa, saudaraku? Dia gantung sama Tuhan. Karena dia intim sama Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Dia bisa lakukan hal-hal yang sangat besar. Bayangin tiap hari kasih makan 2.100 anak-anak. Belum lagi pekerja Injil yang harus ditopang. Belum lagi harus bangun, bikin traktat. Belum lagi untuk sekolah-sekolah. Saudaraku, 100 sekolah harus dia bangun. Semuanya duit. Tapi dia bukan pengusaha besar. Dia cuma punya dengkul. Dia cuma punya tangan yang dilipat, tuh doa saudara. Dan Allah itu mengirim, mencukupi segala kebutuhannya. Kenapa? Karena dia dalam penugasan. Jadi nggak usah khawatir kalau kita masih hidup dalam rencana Tuhan. Roma 8 ayat 28. Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi orang-orang yang apa? Mengasihi dia. Dan yang hidup ya apa? Yang hidup apa? Terpanggil sesuai dengan apa? Rencananya. Mau gak hidup sesuai dengan rencana Tuhan? Ayo saudara harus dalam pelayanan. Katakan amin saudaraku. Mungkin kita gak bisa kerjakan ini dan itu. Tuhan akan kirim orang-orang yang terampil. Kayak kita nih lagi sedang bangun kebun ke saudara. Kita gak tahu. Ini Tuhan yang suruh. Saya pikir ini duit gede ini bangun kebun. Lain keliling mau berapa? Tuhan kirim orang. Apa namanya? Alat berat. Kirim solar. Kirim lagi pupuk. Saudara, waktu kita mau pupuk, saudaraku, baru ya kan sebelum mau dibajak, tiba-tiba datang banjir. Akhirnya batal dibajak. Rupanya saudara, yang sebenarnya adalah dipupuk dulu, baru dibajak. Supaya tanahnya itu bisa campur, diaduk dengan pupuknya. Kita baru ngerti gak tuh? Itu kan pas Tuhan kirim seseorang, Pak Dimpusi Hombing. Pupuk ini, Pak jangan dibajak dulu. Harus dikasih pupuk dulu baru dibajak. Supaya tanahnya bisa wabar. Tapi Tuhan buat apa saudara? Dibikin banjir dulu supaya kita gak bajak dulu. Tadinya kita mau bajak, baru kita masukin pupuk. Kita kan gak tahu apa-apa. Lihat saudara, sepanjang kita ada dalam penugasan, Tuhan kirim orang yang pinter. Tuhan kirim duit yang kita butuhkan. Tuhan kirim alat. Tuhan kirim apapun. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi seberapa besar saudara relakan hati dibawa Tuhan. Seberapa jauh tuh saudara mau dibawa oleh Tuhan. Sejauh itulah kasih karunia Allah yang akan dilimpahkan buat saudara. Kalau saudara bilang, sudah cukup lah sekarang begini aja. Sampai di situ aja kasih karunia. Orang yang bergantung sama Tuhan, dia selalu akan berkata seperti lagu yang dinyanyikan oleh Brur Sony ini. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Udah suka-sukamu Tuhan. Tuhan mau apa sama saya? Saya harus kerja apa Tuhan? Saya mau pegang gantung aja sama Tuhan. Ayo saya akan lakukan. Walaupun saya tidak bisa, saya jalan dulu. Nanti Tuhan akan sanggupkan semuanya. Amin saudaraku.
Karena Yohanes 15 ayat 5 katakan apa saudara? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Tinggal dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan. Jadi sebelum kita mulai hari ini, memulai hari hidup kita, tanda kita melekat adalah kita bergantung sama dia. Berlutut dulu saudara. Berdoa. Bilang Tuhan saya perlu engkau. Saya mau mengandalkan Tuhan. Saya tidak punya rencana lain selain menjalankan rencana Tuhan aja hari ini. Kalau ada rencanaku yang gak seturut dengan rencanamu, udah batalin aja deh. Dan aku gak akan kecewa kok. Karena aku tahu pemeliharaanmu itu sempurna buat hidupku. Katakan amin. Yang ketiga, orang yang hatinya melekat sama Tuhan dan orang yang taat. Katakan amin saudaraku. Orang yang taat. Yohanes 5 ayat 30 berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Saudara, ini bicara ketaatan, bicara tentang apa? Berapa harga, ya kan? Yang kita mau bayar, saudaraku. Kemanapun Tuhan mau bawa kita, kita mau jalan. Yang ketiga, seberapa jauh Tuhan mau mengubah kita, kita berkata ya. Ya, ketika kita menjadikan Yesus itu Tuhan dalam hidup kita, ada 3 hal yang harus kita serahkan. Saya ulang lagi. Ada 3 hal yang harus kita serahkan. Berapapun harga yang dituntut Tuhan, kita mau bayar itu. Kemanapun Tuhan akan bawa kita, mau jadi apapun kita, saudara, ikutin. Katakan amin saudara. Saya tuh gak pernah berpikir untuk bisa berdiri di hadapan saudara hari ini. Karena cita-cita saya bukan jadi pendeta. Benar bukan jadi pendeta. Tapi sejak saya ambil keputusan untuk jadikan Yesus Tuhan, berapapun harga yang dituntut, saya rela bayar. Kemanapun Tuhan mau bawa, saya bilang kata ya Tuhan. Seberapa jauh Tuhan mau mengubah, ya ubah aku ya Tuhan. Ini bicara tentang kalau kita mau ketaatan ini nih. Hati yang melekat sama Tuhan. Orang yang hati melekat Tuhan, dia memiliki keintiman, ketergantungan, ketaatan sama Tuhan. Keintiman menghasilkan ketergantungan. Ketergantungan menghasilkan ketaatan. Kita bisa taat sama Tuhan hanya apabila kita hidup bergantung sama Tuhan. Kita bisa bergantung sama Tuhan kalau kita menaruh harap hanya kepada Tuhan. Katakan, hanya kalau kita membangun keintiman dengan dia. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Saya berdoa saudara menjadi orang yang intim, yang bergantung, dan saudara yang taat. Saudara akan melihat hidup saudara akan diberkati Tuhan.